Di segmen sport fairing 150cc, Suzuki GSX-R 150 seringkali disebut sebagai motor terkencang di kelasnya. Padahal secara spek di atas kertas, klaim tenaga dari motor ini bukanlah yang terbesar di kelasnya. Lantas, bagaimana ceritanya Suzuki GSX-R 150 bisa lebih kencang dari para kompetitornya? Dan apa saja keistimewaan yang dimiliki motor ini sehingga mempunyai performa di atas rata-rata motor 150cc sekelasnya? Nah, Suzuki GSX-R 150 sendiri lahir pada awal tahun 2017 lalu. Kedatangan motor ini memang agak terlambat ketimbang Honda CBR 150 maupun YZF R15. Namun, meskipun datang agak belakangan, Suzuki meracik motor ini dengan sangat brilian. Ketika Yamaha R15 memakai basic mesin SOHC pengembangan dari Vision, sedangkan CBR 150 hijrah dari DOHC overbore ke DOHC overstroke untuk mengejar torsi di putaran RPM bawah, Suzuki datang dengan platform mesin serba baru yang menawarkan karakter yang berbeda dari kedua pesaingnya. Mereka menyematkan mesin DOHC overbore berkapasitas 147cc dengan diameter piston 62 mm dan stroke 48,8 mm, full injection 6 speed, yang diklaim menghasilkan tenaga 18,9 horsepower di putaran 10.500 rpm, serta torsi puncak 14 Nm pada 9.000 rpm. Secara spek di atas kertas, catatan tenaga GSX-R 150 saat itu merupakan yang paling unggul jika disandingkan dengan R15 V2 maupun CBR 150 K45G yang tenaganya diklaim hanya berada di angka 16-17an horsepower saja. Nah, selain konfigurasinya DOHC overbore yang identik dengan jambakan tenaganya di putaran RPM tinggi, beberapa faktor yang menyebabkan kenapa mesin GSX-R 150 mampu menghasilkan tenaga yang powerful. Di antaranya adalah karena mesin ini menggunakan komponen klep, piston sampai ukuran turtle body 33 mm, yang mana semua ukuran komponennya ini merupakan ukuran paling besar di antara motor 150cc lainnya. Kemudian noken as standar motor ini juga dinilai mempunyai durasi yang bagus untuk menghasilkan tenaga yang powerful, didukung oleh jalur in atau jalur udara dan BBM masuk yang mempunyai bentuk pendek sehingga udara dan BBM bisa masuk dengan lebih cepat, serta limiter mesinnya disetting paling tinggi di antara pesaingnya, yaitu mencapai 13.000 rpm, yang tentunya membuat motor ini mempunyai nafas yang panjang ketika digeber. Dengan kata lain, mesin standar GSX-R 150 sudah kencang dengan spesifikasi maksimal, sehingga jika pengguna ingin meningkatkan performanya pun tidak banyak yang harus dikoreksi dari mesin standar ini. Oleh sebab itu, ketika Yamaha meluncurkan generasi ketiga R15 yang disebut sebagai R15 V3 dengan mengusung mesin baru berkapasitas 155cc VVA yang menghasilkan torsi dan tenaga yang unggul tipis di atas GSX-R 150 dalam kondisi sama-sama standar, GSX-R 150 ini masih bisa memberikan perlawanan dan masih tetap unggul terutama ketika diadu di trek panjang. Apalagi kelebihan spek mesin GSX-R 150 ini didukung dengan bobot total 131 kg atau selisih lebih ringan 4-6 kg dari pesaingnya,
yang tentunya ini cukup berpengaruh terhadap power to weight ratio-nya. Jadi nggak heran karena speknya yang istimewa ini, banyak yang menyebut kalau Suzuki GSX-R 150 adalah motor 150 cc 4 tak paling kencang di kelasnya. Di awal kemunculannya atau sebelum R15 V3 dirilis, GSX-R 150 mungkin merupakan sport 150 cc 4 tak yang hadir mengusung fitur paling lengkap. Di antaranya sudah dibekali fitur kunci keyless, answer back system, headlamp LED, easy start system yang berfungsi memudahkan saat menyalakan mesin hanya dengan sekali tombol starter, serta fitur shift light yang merupakan indikator lampu untuk mengingatkan pengoperan gigi transmisi saat berada dalam kondisi RPM paling ideal. Bahkan hanya selisih setahun setelah kemunculannya, Suzuki juga menyediakan GSX-R 150 versi ABS yang saat itu sama sekali belum ada sport 150 cc lain yang menawarkan fitur ABS ini. Bisa dibilang, konsep desain GSX-R 150 memang agak berbeda dari kompetitornya yang kebanyakan lebih mengedepankan desain gambot kemuge-mugean. Jika sport 150 cc lain, konsep desainnya diadaptasi dari masing-masing produk sportsback flagship. Bagian muka motor ini sepertinya tidak terlalu mirip dengan kakak-kakaknya seperti GSX-R 1000 maupun GSX-R 600. Akan tetapi desain GSX-R 150 ini lebih mirip seperti motor balap Moto3 yang dimensinya terkesan ramping sekaligus ringan. Meski masalah desain ini adalah soal selera, tak sedikit yang mengeluhkan jika GSX-R 150 memerlukan sebuah perubahan, terutama pada bagian mukanya yang kerap kali dijuluki lele karena terlalu monyong ke depan, serta bagian jok belakangnya yang dinilai kurang manusiawi. Ketika banyak yang mengatakan sudah cukup puas dengan performa mesinnya, sayangnya keluhan seputar desain ini sampai sekarang belum mendapatkan respon dari Suzuki. Padahal sportsback 150 cc lainnya sudah beberapa kali mengalami perubahan signifikan baik itu dari segi desain maupun fiturnya. Maka dari itu, nggak heran pamor GSX-R 150 ini semakin meredup, karena jika sebatas mengandalkan performa mesin, sebenarnya hanya ada sekian persen pembeli saja yang benar-benar membutuhkannya. Sehingga jika GSX-R 150 ini ingin kembali kompetitif, sepertinya memang tidak ada pilihan lain kecuali Suzuki segera melakukan perubahan desain atau setidaknya facelift ringan maupun penambahan fitur seperti suspensi upside down agar setara dengan para pesaing sekelasnya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman soal GSX-R 150 ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.